Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Bagaimana kabar Anda? Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan selalu mendengar dan menolongmu. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih sayang. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami, mendengarkan setiap doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah pudar. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa sendiri dan putus asa, namun Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, siap menolong dan memberi bimbingan kepada kami. Pada saat ini kami ingin merenungkan betapa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar dan selalu menolong kami. Kami ingin belajar untuk lebih mempercayai Engkau, menyerahkan segala kekhawatiran dan beban hidup kami hanya kepada Engkau. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami, menguatkan iman kami, dan mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, adanya berbagai macam masalah dan tantangan yang sering kali kita alami, terkadang membuat kita tidak mengerti atau mungkin merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian menghadapi beratnya tantangan hidup. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu pergumulan yang sedang kita alami dan Tuhan itu sangat peduli dengan segala persoalan kita. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita, menghibur kita, menolong kita, apapun kondisi kita saat ini. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, firman Tuhan ini dengan jelas dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak sekali-kali Tuhan akan meninggalkan kita. Ini merupakan suatu jaminan bahwa Ia, Tuhan, akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita sedang menghadapi beratnya tekanan hidup. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita ini sendirian dan Tuhan yang kita sembah itu seolah-olah tidak peduli dengan apa yang kita alami. Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan seolah-olah tidak menolong kita. Ya saudaraku, percayalah. Tuhan itu sungguh peduli akan kondisi Anda. Tuhan juga selalu siap mendengar doa-doa kita. Dan pertolongan Tuhan itu senantiasa ada untuk kita semua. Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam memberi pertolongan. Pertolongannya akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan dan sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik bagi kita. Mungkin beberapa orang sudah melupakan engkau, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau untuk selama-lamanya. Berikut ini ada suatu cerita ilustrasi, tetapi ini cerita yang nyata tentang bagaimana orang yang dengan mudah
menjadi lupa akan janjinya. Seorang sahabat saya suatu hari sangat gembira sekali karena ia diterima di sekolah Alkitab yang dia idamkan. Dan ada seorang pengusaha yang bersedia menanggung biaya studinya secara 100%. Ia kemudian mengikuti kuliah dengan penuh semangat. Tetapi hingga bulan pertama berlalu, ternyata beasiswa yang dijanjikan dari pengusaha itu belum juga muncul. Teman saya kemudian berpikir, mungkin beliau sibuk pikirnya. Namun bulan-bulan berikutnya ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Dan konyolnya, suatu ketika mereka berjumpa. Orang itu, pengusaha itu, sama sekali tidak menyinggung soal beasiswa yang dia pernah janjikan. Maka pupuslah harapan teman saya itu. Akhirnya, sang kakak yang membiayai kuliahnya sampai selesai. Ya saudaraku, jangan pernah berharap pada janji atau mengandalkan manusia atau koneksi kita atau harta kita. Karena manusia dengan mudah dapat mengingkari dan bahkan menjadi lupa. Andalkan dan berharaplah pada Tuhan saja. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang adil. Mari kita baca Kejadian pasal 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Saudaraku, orang cenderung mudah berjanji, tetapi juga mudah pula melupakannya. Bukan hanya dalam kasus yang berat seperti yang dialami Yusuf, juga dalam hal-hal yang sepele. Dalam hal Yusuf, syukurlah. Akhirnya kepala juru minum itu ingat lagi pada Yusuf setelah sekian lama melupakannya. Sehingga Yusuf bisa menikmati kebebasannya lagi dan mulai menapaki keberhasilannya sebagai tangan kanan Fir'aun. Nah, dalam cerita Yusuf ini, apakah Tuhan melupakan Yusuf? Tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya yang setia dan hidup dalam kebenaran. Saat Yusuf menjadi pegawai Potifar, tercatat bahwa ia senantiasa disertai oleh Tuhan. Tatkala Bani Israel ditindas oleh bangsa Mesir, Allah ingat janjinya pada nenek moyang mereka, dan Allah, Tuhan itu bertindak membela bangsa Israel. Saudaraku, kalau Dia Tuhan seakan tidak segera menolong kita, itu karena waktunya dan waktu kita berbeda, bukan? Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Rancangan Tuhan juga bukan rancangan kita. Yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dan Tuhan itu selalu merancang perkara-perkara yang baik bagi kehidupan kita. Seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu atas seluruh jalan hidup kita. Dia Tuhan yang selalu mendengar seru doamu, dan Dia Tuhan pasti akan menolongmu. Pertolongan Tuhan itu akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan dan hikmat marifat yang dari Tuhan. Mari kita baca Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
Saudaraku, jangan takut dan jangan gentar saat hidupmu sedang dalam banyak masalah dan persoalan. Percayalah dengan segenap imanmu, segenap hatimu, bahwa Tuhan itu mengasihi engkau dan Tuhan itu peduli atas semua beban hidup yang sedang terjadi. Oleh karenanya, saat mengalami masalah yang berat, jangan menjadi bimbang atau bahkan engkau menjadi menyerah. Sebab masalah yang sedang engkau hadapi hanyalah suatu ujian bagi iman kita agar kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita, sehingga tidak perlu dicemaskan dan kita harus kuat dan percaya pada Tuhan. Ingatlah kisah Yusuf, ingatlah bagaimana Allah selalu memulihkan Ayub. Milikilah iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi kita dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan segenap hatimu karena Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita. Seperti saat Ayub mengalami masalah yang mungkin secara manusia, Ayub itu seolah-olah menjalaninya sendirian. Karena istrinya pun, sahabat-sahabatnya pun meninggalkan Ayub. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Dalam masalah yang sedang dialami, Tuhan senantiasa menopang hidup Ayub, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini memang tidak dapat terpisahkan dari berbagai macam masalah. Namun bagian kita hanyalah percaya, taat dengan firman-Nya, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Selebihnya, Tuhan akan berkarya bagi kita. Teruslah berdoa, walaupun hari ini masih menghadapi masalah itu. Jangan cemas, sebab segala perkara akan indah pada waktunya. Menghadapi masalah apapun, janganlah engkau takut. Serahkan setiap pergumulanmu, setiap pergumulan kita yang kita alami hanya kepada Tuhan saja. Dan izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan saja. Berjalanlah terus bersama Tuhan dan hiduplah dalam kemenangan. Mari kita baca Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, beberapa orang mengira bahwa jika mereka lebih benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar semua doa yang dipanjatkan. Contohnya, kadang-kadang beberapa orang percaya bahwa ketika mereka tidak bertengkar dengan istri atau suami dan tidak berpikiran di saat itu, pasti jawaban dari Tuhan adalah sebuah kepastian. Saudaraku, Tuhan itu tidak seperti itu. Iya, Tuhan ingin kita tahu tanpa ragu bahwa kita dapat selalu memasuki tahta anugerahnya dengan berani dan memiliki seluruh keyakinan bahwa kita akan menerima kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan dan juga anugerah dari Tuhan. Apapun saat kondisimu saat ini, mungkin engkau sedang kecewa, sedang marah, atau sedang merasa terintimidasi, atau engkau sedang tidak tahu
apa-apa lagi apa yang harus kita lakukan. Tidak peduli semuanya itu. Datanglah pada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah sumber pertolongan itu sesungguhnya ada dan nyata. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, apapun kondisi dan situasinya, kita bisa datang dan menghampiri Allah dengan doa-doa dan pujian-pujian yang kita panjatkan kepadanya. Karena karya Yesus di tiang kayu salib, maka kita ini telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk membuat diri kita ini menjadi benar di hadapan Tuhan. Bahkan melalui iman kepada Yesus, maka kita ini telah menerima kebenaran itu. Bahkan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dia Tuhan tidak peduli berapa banyak kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat. Kita tidak akan pernah kehilangan kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Karena pada awalnya Tuhan memberikannya kepada kita terlepas dari perbuatan-perbuatan kita. Sungguh, hanya oleh karena karya Yesus di tiang kayu salib, semua dosa di masa lalu dan dosa yang di masa depan telah diampuni. Tuhan tidak lagi memperhitungkannya untuk melawan kita atau untuk menjatuhkan kita. Saudaraku, ketika engkau dalam kesesakan, datanglah pada Tuhan kapanpun engkau mau. Tuhan yang penuh kasih dan sayang, Tuhan yang peduli atas setiap persoalanmu. Tuhan akan mendengar doamu dan akan menolongmu. Datanglah pada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu dan dengan segala pertobatanmu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, dan Tuhan yang maha sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Karena kuasanya yang tidak terbatas, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar dan serumit bagaimanapun masalah yang sedang terjadi, Tuhan sangat sanggup menolong kita. Sebelum kita lebih lanjut melangkah di hari yang baru pada hari ini, kita kembali diingatkan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan dapat lakukan untuk menolong kita? Tidak ada. Dalam hadirat Tuhan, semua yang tiada, yang mustahil terjadi. Jika Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Sebagai penutup renungan hari ini, mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 12 ayat 7 dan ayat 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudaraku, Daud seorang yang memiliki banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan, telah mengecap kebaikan Tuhan, memberikan catatan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh iman.
Yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena jika Allah sudah berkehendak, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi dan membatalkannya untuk dapat terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan atau meninggalkan kami. Janji-Mu adalah penopang hidup kami, sumber kekuatan di saat kami lemah, dan sumber penghiburan di saat kami merasa sendirian. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ketika kami dihadapkan pada ketidakpastian, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Ketika kami merasa takut atau ragu, teguhkanlah kami dengan kepastian akan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Mampukan kami untuk hidup dalam iman dan keyakinan bahwa penyertaan-Mu adalah kekuatan bagi kami. Jadikan kami saksi-Mu yang setia, yang dapat membagikan kasih dan janji-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Lingkupilah kami dengan damai sejahtera-Mu dan tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada selalu jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku,
Marilah kita tidak ragu untuk datang kepada Tuhan dalam segala kondisi kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Ingatlah, tangan Tuhan itu selalu terbuka untuk mendengar, menguatkan, menghibur, dan menolong kita. Percayalah, di dalam Dia kita akan menemukan pengharapan dan kekuatan yang sejati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan kasih-Nya tetap setia untuk selama-lamanya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.